Wakil Bupati Pasaman Barat Trisnawanto menghadiri lokakarya diseminasi strategi komunikasi perubahan perilaku dalam percepatan pencegahan stunting di Kabupaten Pasaman Barat Selasa 31 Agustus 2021 di Aula Kantor Bupati setempat. Lokakarya tersebut diselenggarakan oleh Tanoto Foundation dan Yayasan Cipta serta didukung oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Lokakarya diikuti secara virtual oleh pemerintah daerah Pasaman Barat dan seluruh OPD terkait yang tergabung dalam tim koordinasi pencegahan stunting di Kabupaten Pasaman Barat. Wakil Bupati Trisnawanto mengatakan bahwa Pasaman Barat menargetkan prevalensi stunting turun 13% di tahun 2026. Untuk mencapai target tentunya tidak mudah, Wakil Bupati Trisnawanto berharap OPD, camat maupun wali nagari dapat memberikan dukungan penganggaran yang memadai dan lebih kreatif dalam mencari sumber pendanaan. Trisnawanto berharap dukungan dan kerjasama yang intens dari semua pihak agar tujuan yang diinginkan dapat tercapai. Menyusun dan menerapkan strategi komunikasi oleh masing-masing pemangku kepentingan. Trisnawanto juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Tanoto Foundation dan Yayasan Cipta yang turut membantu dan memberikan pendampingan positif dalam meningkatkan kinerja para peserta lokakarya. Kemarin tahun 2021, pemerintah daerah Kabupaten Pasaman Barat juga dipercaya dan didampingi oleh Yayasan Cipta atas dukungan Tanoto Foundation untuk melakukan pendalaman strategi komunikasi perubahan perilaku dalam pencegahan stunting. Terima kasih kepada Tanoto Foundation dan Yayasan Cipta yang telah memilih Kabupaten Pasaman Barat. Dan terima kasih kepada pemerintah pusat, yakni Kementerian Dalam Negeri, TP2AK, dan Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia maupun BKKBBN atas perhatian yang tidak henti kepada masyarakat Kabupaten Pasaman Barat selama 3 tahun ini. Bapak Ibu, panitia peserta diseminasi yang berbahagia, komunikasi perubahan perilaku dalam rangka pencegahan stunting di Kabupaten Pasaman Barat diperdalam secara substansi materi sehingga melibatkan lebih banyak pelaku dan sasaran. Saya berharap strategi komunikasi yang sudah disusun, sudah dilaksanakan dan diterapkan oleh masing-masing pemangku kepentingan. Setiap kita mempunyai strategi bagaimana cara menyampaikan pentingnya perubahan perilaku bagi masyarakat. Dokumen strategi komunikasi yang sudah disusun dan jangan hanya tinggal dokumen, namun harus kita terapkan dan kita laksanakan. Selain itu, survei dengan rencana pembangunan jangka menengah, khususnya daerah Kabupaten Pasaman Barat, pada tahun 2021 sampai tahun 2026, kita menargetkan prevalensi stunting hingga turun menjadi 13% untuk di tahun 2026. Tentunya ini bukan pekerjaan yang mudah, juga bukan pekerjaan yang ringan. Namun kami sangat berharap setiap OPD dengan tingkat camat untuk wali nagari memberikan dukungan penganggaran yang memadai dan lebih kreatif dalam rangka mencapai sumber pendanaan yang sah dari dalam APBD. Misalnya adalah kerjasama dengan pihak swasta, lembaga masyarakat maupun media yang ada khusus di Kabupaten Pasaman Barat. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, sekali lagi tentunya terima kasih saya sampaikan kepada semua pihak yang telah berkontribusi terhadap tersusunnya dokumen strategi komunikasi perubahan perilaku dalam rangka percepatan penanganan stunting di Kabupaten Pasaman Barat. Semoga dokumen ini menjadi acuan dalam rangka mengubah perilaku masyarakat di bidang kesehatan. Akhirnya, marilah kita secara bersama berdoa. Semoga Allah SWT meridhoi semua kita dalam upaya menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, khususnya di Kabupaten Pasaman Barat.
Sementara itu, Kepala Bapeda Pasaman Barat John Henry menjelaskan lokakarya diseminasi strategi komunikasi perubahan perilaku dalam percepatan pencegahan stunting di Kabupaten Pasaman Barat telah melalui proses yang panjang. Proses penyusunan strategi yang dimulai sejak bulan Maret lalu dan pendalaman materi di bulan April, proses pendampingan di bulan Juni hingga diseminasi pada 31 Agustus 2021. Di samping itu, perwakilan Kemenkes RI Marlina Ginting berharap Pasaman Barat dapat mempersiapkan generasi yang cerdas, sehat, dan produktif agar tidak ada lagi kasus stunting di daerah itu. Selamat pagi, begitu ya bahasa di sana. Semoga ini pertemuan yang sangat penting bagi kita semua. Dan tadi Bapak Wakil Bupati, kalau tidak salah kami catat bahwa target peningkatan stunting di Kabupaten Pasaman Barat 13% ya Bapak Ibu sekalian. Itu target dan disebutkan oleh Bapak Bupati bahwa ini tidak mudah. Tapi dari pertemuan hari ini menunjukkan sebenarnya kita bersama-sama mempunyai komitmen bersama dalam bentuk yang kita lakukan pada saat ini selama 8 bulan. Jadi ini menyampaikan pendampingan penyusunan sebuah strategi ya, dari namanya strategi komunikasi perubahan perilaku. Dalam hari ini sebenarnya kita ingin di Pasaman Barat tapi ya tidak ada lagi kasus stunting gitu ya, karena ini bisa kita lakukan. Sebenarnya kita sedang menyiapkan generasi ya, yang sehat, cerdas, produktif, dan berdaya saing di masa yang akan datang. Jadi ini adalah cita-cita kita bersama. Walaupun saat ini masih ada kasus-kasus stunting di khususnya di Kabupaten Pasaman Barat. Ini menjadi perhatian dan tentunya ini menjadi sebuah program nasional dan itulah komitmen kita bersama sehingga menunjukkan hari ini bahwa apa yang sudah disusun sebuah strategi pada beberapa waktu yang lalu dan dengan dukungan penuh dari tentunya dari Yayasan Cipta bersama dengan Kabupaten dan mitra yang diajak bersama-sama. Tadi Pak Presiden juga menyampaikan ada kriterianya ya seperti itu. Jadi ini kita optimalkan bersama-sama dengan sumber daya yang ada dan tentu dengan mereka dan ikhtiar untuk kita bisa menyelesaikan masalah itu. Bapak Ibu yang terhormat, izin kami pada saat ini di sini lengkap sekali kehadiran kita, menunjukkan dari aspek komitmen dari pemerintah dari berbagai pihak. Kemudian juga ada di sini bagaimana tadi Ibu Sasmita yang menyampaikan laporan tentang bagaimana upaya yang dilakukan, dan ini menunjukkan sebenarnya bahwa aspek stunting, masalah stunting adalah masalah kita bersama. Kami senang sekali Ibu bahwa dari Bapeda yang ikut hadir tempat ini menunjukkan sebuah adanya kawalan bagaimana program ini bisa nanti kita integrasikan bersama. Kami sampaikan bahwa ini sedang penyusunan RPJMD ya, di mana ke depan. Jadi saya kira ini salah satu nanti titik tolak kita bagaimana kita merencanakan upaya-upaya yang kita namakan upaya terintegrasi konvergensi yang kuat, karena kita melakukan upaya-upaya khusus untuk bagaimana penurunan stunting di Kabupaten Pasaman Barat. Bapak Ibu sekalian, kami sebagai Kementerian Teknis tentu berapa yang sudah kami lakukan. Salah satunya adalah adanya dokumen strategi nasional komunikasi perubahan perilaku yang tentunya ini menjadi acuan bersama, sehingga ini menjadi satu referensi rujukan bagaimana melakukan upaya-upaya bagaimana intervensi komunikasi perubahan perilaku baik di tingkat kebijakan, untuk advokasinya, bagaimana untuk evaluasi, demikian juga bagaimana intervensi, dan tentunya bagaimana pelibatan mobilisasi sumber daya yang ada di Pasaman Barat tentunya. Dan satu lagi, kami juga bersama dengan BP2AK di Sekwapres sudah
membuat menyusun dan sudah selesai sebuah petunjuk teknis bagaimana langkah-langkah penyusunan strategi komunikasi perubahan perilaku dan juga bagaimana mengimplementasikannya. Mungkin nanti dalam pertemuan ini nanti kita akan juga sharing dokumen-dokumen tersebut sehingga nanti semua dinas terkait ya dalam hal ini tadi kan ada PAUD gitu ya, ada mereka betul-betul lintas sektor menjadi kekuatan kita dalam rangka kita mengupayakan penurunan stunting di Kabupaten Pasaman Barat. Jadi kami dapat informasi bahwa dari tim Desa Cipta selama pendampingan yang dilakukan dan dokumen yang ada sudah direview ya begini ya bersama-sama. Tentu ini sangat teknis dan ini dikajian bersama-sama sehingga nanti muatan-muatan lokal yang ada di Pasaman Barat menjadi ciri khas dari bagaimana upaya-upaya mulai dari pesan, saluran komunikasinya, bagaimana strateginya, bagaimana rencana aksinya. Itu nanti sebuah program yang sudah sedemikian disiapkan. Tentunya nanti perlu dukungan sumber daya, kebijakan, regulasi maupun sumber daya lainnya untuk anggaran dan ini bisa diimplementasikan. Jadi Bapak Ibu sekalian, kenapa memang strategi komunikasi perubahan perilaku ini dibutuhkan? Karena memang masyarakat kan perlu lewat kader, lewat kader posyandu, untuk PAUD dan juga untuk fasilitator di masyarakat, bagaimana mendampingi masyarakat agar mereka meningkat kesadarannya tentang bagaimana upaya-upaya pencegahan stunting. Dari Simpang 4, reporter Diskominfo Pasbar melaporkan.